Ya, baiklah. Kalau tadi perkenalan sesi pertama, sekarang sesi yang kedua, saya akan memasuki ya sekilas tentang pelajaran BTQ ya. BTQ, B baca, T tulis, Q Quran ya. Jadi kita nanti menghususkan baca tulis Al-Quran. Ya, materinya pun nanti dari Al-Quran semua ya, terutama juz 30 dan surat-surat pilihan ya. Jadi kalau kita pengen bisa membaca Al-Quran, demenin, seneng ya. Jadi senang, jangan ditinggal. Nah, budaya yang kemarin-kemarin tuh anak-anak yang dulu-dulu yang udah lulus itu yang sering bolos ketika pelajaran dini ya, itu justru yang belum bisa baca Al-Quran ya, karena dia males, malu dan lain sebagainya. Jadi begitu giliran pelajaran dinia dia bolos, makanya dialfain dari pagi, walaupun datang dari pagi dialfain kalau tidak ikut pelajaran dinia. Makanya pada kelas 7 yang baru jangan sampai ikut-ikutan bolos ya, jangan bergaul sama anak-anak yang suka bolos ya, itu nanti akan dipanggil orang tuanya dan akan kasih peringatan ya. Kalau tidak berubah ya mohon maaf, nanti akan dikasih sanksi yang besar, yaitu sampai dikembalikan ke orang tuanya atau dikeluarin. Baiklah, sekarang sekilas ya kita belajar Al-Quran. Kalau guru-guru yang lain mungkin tentang Al-Quran, kalau saya khusus kita belajar tentang doa yang ada di buku hijau ya, kemudian kita belajar Asmaul Husna ya. Nanti di buku hijau itu dari halaman pertama ya, mohon maaf saya hari ini nggak bawa megang bukunya karena ada di sekolah ya. Nanti kita yang pertama baca doanya di depan dulu tuh, baca Fatihah ya. Setelah itu kita baca yang namanya akidah mujmalah. Ini sangat penting sekali buat akidah kita. Akidah mujmalah itu bunyinya wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrih wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubas insyaallah ta'ala minal aminin. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini isinya ada 3 tentang iman, Islam, dan ihsan. Ini harus tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Makanya kita baca sebelum belajar, diantaranya itu di kelas-kelas juga. Kalau yang umumnya nanti seluruh kelas adanya di lapangan ketika hari Jumat Asmaul Husna. Kemudian setelah kita baca akidah, kita baca doa ya, baca sholawat ya, diantaranya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumi ya, itu diantaranya ya akramal dan seterusnya ya. Itu nanti ada semuanya di buku hijau. Kemudian setelah itu kita sesinya membaca Quran. Biasanya kita baca surat yang ada di dalam buku hijau itu yang paling pendek, yang ayatnya ada 30, yaitu surat Al-Mulk ya. Kemudian setelah itu kita baca Asmaul Husna ya. Baca Asmaul Husnanya nanti dipimpin, biasanya saya yang mimpin dan kadang-kadang sama guru yang lain dipimpin, ngikutin satu-satu dengan tertil bacanya. Wallahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu lazi la ilaha illa Allah al wallahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin dan seterusnya. Jumlahnya kamu sudah tahu semua, pelajaran di SD juga ada 99 ya. Jadi itu Asmaul Husna. Kalau pengen hafal boleh dilaguin, pakai boleh. As'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul muhaiminul azizul jabbar dan seterusnya ya. Jadi banyak cara supaya kita hafal Asmaul Husna ya. Kemudian di situ juga ada doa ya, ada doa
buat supaya ibadah kita lebih bagus. Kemudian ada hadis-hadis Nabi, ada hadis tentang Asmaul Husna, kemudian ada Rotibul Haddad ya di dalam buku hijau itu. Semuanya baik. Boleh kita baca, boleh orang tua kita baca, boleh keluarga kita baca ya. Jangan sampai nanti kamu sudah diberikan nggak cuma-cuma nanti beli ya, kamu hilangin ya kayak yang lalu-lalu banyak banget yang hilang padahal itu sangat berharga buku itu ya karena banyak ilmu pengetahuan agama yang ada di situ ya terutama tentang Al-Quran, tentang hadis dan lain-lain sebagainya ya. Jadi itu kalau saya lebih menjelaskan tentang itu ya lebih fokus ke BTQ karena ada guru agama, ada guru-guru yang lain, ada Pak Amin, ada Pak Ishak menerangkan juga nanti tentang agama Islam. Tapi untuk tahun ini insya Allah saya sudah berbicara dengan kurikulum, saya akan belajar mengajar PAI di kelas 7 dan kelas 8. Kalau yang kemarin kelas 8 dan kelas 9, saya pengen kelas 7 dan kelas 8. Siap-siap kelas 7 ya, nanti berjumpa lagi dengan saya. Itu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.